Pada umumnya, orang menganggap vektor dan skalar merupakan hanya sebuah persamaan matematik. Jadi tidak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan anggapan yang tidak benar. Dalam vektor dan skalar sering dicontohkan dengan adanya bola yang melambung, sehingga bisa diketahui kecepatannya berapa, jarak yang ditempuh berapa, atau sebuah peluru atau roket yang meluncur, atau pesawat, atau kendaraan, mobil, kendaraan, sepeda motor, dan sebagainya. Nah, sebenarnya tidak hanya itu. Jadi semua benda yang ada di alam ini yang mengalami pergerakan atau bergerak, baik itu bergerak secara translasi, rotasi, pokoknya bergerak, itu akan berlaku mengenai vektor, akan berlaku persamaan vektor, sehingga tidak hanya peluru, gerak peluru, namun juga ketika Anda membuat campuran dari sebuah bahan yang di blender misalkan, atau yang di mixer, nah itu juga berlaku vektor, sehingga kecepatan dari blender, waktu yang dibutuhkan itu merupakan perpaduan antara vektor dan skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai vektor dan skala. Vektor dan skala merupakan dua istilah yang berbeda dan memiliki perbedaan yang sangat jelas. Antara vektor dan skala ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Vektor itu merupakan titik tangkap, memiliki titik tangkap, memiliki arah, memiliki besar atau nilai, itu vektor. Sedangkan kalau skala itu dia tidak memiliki titik tangkap, tidak memiliki arah, namun memiliki besar atau nilai saja. Ya, di situ ada persamaan antara vektor dan skala, yaitu ada nilainya, ada besarnya, ada besar. Namun kalau skala itu tidak memiliki titik tangkap atau titik arahnya, tidak bisa menentukan arah dari skalar. Ya. Contoh skalar itu adalah waktu, akan 6 menit, 1 jam, itu ada nilainya ada 6, 1 jam. Nah, kalau ada nilainya berarti ada satuannya, misalkan satuannya menit, satuannya jam. Tapi arahnya tidak ada. Waktu itu tidak ada arahnya, tidak bisa misalkan arahnya ini Pak, searah, itu kan arah jarum jam memutar kanan, enggak, itu bukan arah. Itu kalau jam analog. Tapi kalau yang jam digital, arahnya kemana? Nah, jadi itu adalah alat untuk mengukur besaran skala, bukan skalarnya itu sendiri. Tapi kalau vektor itu jelas ada arahnya. Misalkan kecepatan peluru, kecepatan kendaraan, itu kecepatannya tertentu, sudah tentu. Misalkan 100 km per jam, arahnya ke sana, jelas. Titik tangkapnya mobil itu bergerak dari titik A ke titik B, itu jelas. Jadi sudah jelas antara perbedaan vektor dan skala. Jadi kalau misalkan ada sebuah vektor ini dari titik tangkap A
menuju ke B seperti ini, arahnya jelas, titik tangkapnya jelas, besarnya juga jelas. Kalau besar dari vektor itu bisa dibuat skala dalam bentuk skala. Dalam satu skala itu nilainya berapa, tinggal dikali berapa skalanya. Berikutnya untuk vektor, jadi vektor itu bisa dikelompokkan menjadi menurut bagian, menurut cakupannya. Ada vektor ruang, ada vektor bidang. Vektor ruang itu vektor yang berada di dalam ruangan. Jika kalau ruangan itu artinya itu memiliki 3 sumbu. Ini sumbu X, sumbu Z, sumbu Z. Ada 3 sumbu. Jadi kalau hanya 2 sumbu itu namanya bidang. Kan bidang ZZ atau XZ atau XZ itu bidang. Kalau 3 sumbu X, sumbu Z, sumbu Z itu namanya vektor ruang. Ini kalau dalam sebuah ruang ada sebuah titik misalkan, ini posisi titik itu di dalam ruang tersebut itu di mana? Misalkan bumi itu titik ketika jam 12 siang itu berada di titik koordinat berapa? Itu bisa ditentukan dengan vektor. Posisi pesawat yang melaju, ini posisi berada di koordinat berapa? Itu kan vektor. Jadi kalau vektor ruang itu mencakup sumbu X, Y, dan Z. Ada 3 sumbu. Ini vektor A, misalkan dalam ruang ini dinyatakan dengan penulisannya seperti ini: AX garis pas plus AY plus AZ. Ini untuk menentukan A di sini, titik A yang berada di ruang XZ. Penulisannya seperti ini, atau bisa juga ditulis seperti ini: AXI vektor AZ vektor J plus AZ vektor A. Di IJK itu mewakili untuk sumbu X, Y, dan Z secara keseluruhan. Kalau X itu I, Y itu Z, Z itu K. Ini bisa boleh menggunakan seperti ini, boleh seperti ini. Ya, untuk penulisannya modelnya banyak. Nah, sedangkan untuk besarnya A, jadi besarnya A berapa? Titik A yang ada di sini. Jadi titik A itu ditinjau dari sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z itu berapa? Ini akar dari AX kuadrat plus AZ kuadrat plus AZ kuadrat. Di akar itu merupakan posisi titik A dalam sebuah ruang. Sedangkan kalau ditinjau dari masing-masing sumbu, misalkan sumbu X, A kalau ditinjau dari sumbu X itu sama dengan AX atau ditulis AX I. Itu besarnya AX itu A cos alpha, ya, A cos alpha. Sedangkan AJ ya, sama dengan AJ vektor J sama dengan A cos theta. Demikian juga yang Z, Z sama dengan A cos theta. Ini kalau ditinjau dari masing-masing sumbu. Kalau yang atas ini tadi secara keseluruhan ditinjau dari sumbu X, Y, dan Z.
kalau masing-masing sumbu. Sedangkan untuk arahnya, arah A di sini ya, arah terhadap sumbu X, Y, dan Z positif itu sama dengan cos A sama dengan AX per A. Cos B sama dengan AY per A. Cos gamma sama dengan AZ per A. Nah, itu arahnya. Jadi cos itu kan Z per X. Jadi Z-nya itu AX, X-nya itu cos. Artinya cos untuk mencari arahnya. Selanjutnya untuk vektor bidang. Vektor bidang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau vektor bidang itu hanya membutuhkan dua sumbu saja, hanya dua sumbu, bisa XY, bisa ZX, bisa XZ. Kalau ini menggunakan XY, sumbu XY yang secara umum untuk menentukan sebuah vektor bidang yaitu dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Z. X dan sumbu Y. Nah, kalau arahnya ke sana, sini ya itu positif. Kalau arahnya ke sini itu negatif. Nah, di sini adalah titik pertemuan yang nilainya adalah 0. Ini vektor bidang. Ya, untuk menentukan A di sini itu besarnya adalah akar dari A kuadrat plus AY kuadrat. Karena kalau dilihat dari komponennya AX itu AI vektor besarnya A cos alpha untuk AX di sini ya. Itu besarnya adalah A cos alpha. Cos, nah cos itu kan cos itu sama dengan kan X ya, X dibagi yang sisi miring. X nya itu ini, sisi miringnya ini. Kalau sin itu sisi yang di depannya ini dibagi sisi yang miring. Kalau sin itu sama dengan Z per R. Sisi yang di depannya ini Z ya, dibagi dengan miring. Ini menggunakan cos. Ya, untuk AX nya itu A cos alpha. AZ-nya itu sama dengan A cos beta. Sebutnya sama dengan A sin alpha. A sin alpha sama saja. Untuk menentukan ini itu bisa menggunakan sudutnya ini atau sudutnya ini, sama saja. Jadi kalau sudutnya beta punya ini, sudutnya alfa artinya yang sebelah sini sama. Nah, untuk arahnya terhadap sumbu X dan Y, cos alfa sama dengan AX per A, cos B sama dengan AY per A. Untuk arah bisa menggunakan ini atau ini, tergantung nanti ketika ada soal ya, itu yang diketahui yang mana, tinggal disesuaikan. Nah, ini adalah vektor bidang. Nah, tadi untuk penulisan di apa kok berbeda-beda gitu ya, karena untuk penulisannya juga bermacam-macam. Ini ada versi yang pertama pakainya X vektor plus EY vektor
Yang kedua pakainya Rx I vektor plus Rj Y vektor dan seterusnya. Yang ketiga pakainya Ri, Ri, Rz. Ini artinya sama semua, ya sama semua. Hanya penulisannya yang dibuat. Boleh Anda memilih salah satu dari model penulisan tersebut. Selanjutnya adalah besar vektor. Jadi besar vektor itu merupakan panjang vektor yang dibentuk ya, secara tegak lurus oleh komponen vektor tersebut. Jadi, yang secara tegak lurus dari komponen-komponennya. Di komponen-komponennya misalkan tadi ada sebuah vektor di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sumbu vektor A misalnya. Nah, ini harus diuraikan terhadap komponennya. Komponennya apa? Komponen terhadap sumbu X. Ini sumbu X atau bisa ditulis X. Kalau ini komponen terhadap sumbu Z, maaf Y, kita bisa ditulis AJ. Ini komponennya, komponen yang tegak lurus. Ini kan tegak lurus. Ini dengan ini kan tegak lurus. Sudutnya 90, tegak lurus. Nah, panjang vektor, besar vektor itu bisa diukur dari panjang ini. Panjang ini. Di panjang ini itu adalah dibentuk dari komponen vektor yang tegak lurus. Ya, ini sumbunya R dengan bingung. R sama dengan R absolut sama dengan R kali R, atau sama dengan akar dari R kuadrat plus RY kuadrat plus RZ kuadrat. Jadi kalau hanya dua dimensi kita gunakan X dan Y. Kalau tiga dimensi tambah sumbu Z. Kalau ini dua dimensi Y dan X ya, yang dua ini. Kalau tiga dimensi ya komponen Z. Nah, untuk operasi perkalian vektor, nah, ini misalkan sedangkan untuk R atau resultan ini sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat plus Rz kuadrat. Itu kalau dibuktikan dengan operasi ini dan ketemu ini menunjukkan bahwa operasi dari yang sudah tentukan tadi itu sudah sesuai, bisa digunakan. Nah, ini ada sebuah misalkan sebuah vektor P dan I. Jadi ada vektor P itu 24I plus 7A dan I nya 12I plus 4C plus 3A. Nah, jadi untuk vektor P itu bisa diartikan sebagai 24 kuadrat plus 0 plus 7 kuadrat. Karena 0 itu karena J-nya tidak ada, J-nya 0. J-nya tidak ditulis, kalau 0 kan tidak ditulis. Nah, ini diakar dengan 25. Sedangkan I, nilai dari I itu berapa? Ini akar 12 kuadrat ya, plus 4 kuadrat plus 3 kuadrat di akarnya 13.
Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk penjumlahan ada vektor A misalkan dan vektor B. Kalau dijumlahkan A dan B itu dijumlahkan, pengoperasinya seperti ini. Ya, AXI plus AJ plus AZK plus BXI, nah, dan seterusnya. Nah, sehingga caranya yaitu dikelompokkan yang I sama dengan I. I-nya kan I. Maka I AX plus BX dikali I. Terus yang J sama, ya J AZ plus B dikali J. Demikian juga yang K, kelompokkan yang K AZ plus BZ dikali ya. Terus untuk pengurangan, ini untuk pengurangan intinya sama plus dan minus, caranya sama dengan yang penjumlahan, hanya bedanya di tanda plus minusnya. Sebagai contoh ini ada vektor A, misalkan vektor A ini vektor bagian vektor A, vektor B, ini bagian vektor A, ini vektor B. Nah, A min B, jadi ini kurang ini itu berapa? A plus B, ini plus B berapa? Nah, ini bisa untuk latihan seperti ini kalau ditulis. Vektor A plus vektor B, kemudian ini. Untuk yang A plus B, kemudian ini. Ya, nanti bisa dicek untuk latihan. Berikutnya untuk yang vektor A-nya ini, B-nya ini, kalau dikurangkan B-nya ini, kalau dijumlahkan ini, dan seterusnya. Lalu untuk pada penjumlahan dan pengurangan vektor itu berlaku dua hukum, ada hukum komutatif dan hukum asosiatif. Jadi, kalau komutatif seperti ini, hanya komponennya dibalik, A plus B sama dengan B plus A. Kalau asosiatif itu ini mana yang mau didahulukan. Kalau seperti ini yang didahulukan adalah B plus C, kalau yang ini yang didahulukan A plus B. Kalau modelnya penjumlahan ini bisa tidak mempengaruhi nilai akhir. Sedangkan untuk perkalian ini beda dengan yang penjumlahan. Perkalian untuk vektor, ini untuk perkalian, ini misalkan M dikali dalam kurung ya, dalam kurung itu berlaku untuk M semua ya. M itu bisa dikalikan M kali ini, M kali ini, M dikalikan yang ini ya, untuk perkalian. Sebagai contoh, ini sebuah benda memiliki percepatan, ini percepatannya di 2I plus J min K meter per detik kuadrat, ini percepatan. Nah, lalu berapa gaya total yang bekerja pada benda jika masanya sekian? Gayanya berapa kalau masanya sekian, memiliki percepatan sekian, ya itu meluncur ini ya, dengan percepatannya sekian, masanya sekian, itu bisa dicari gayanya dengan menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Untuk mencari gaya yang terjadi ketika benda itu meluncur dengan M tertentu. Kalau M-nya semakin besar, kan turun, kan semakin besar juga gaya. Sehingga M ini mempengaruhi.
M-nya ini, percepatannya ini tinggal dikalikan di 0,01 kali vektor percepatan. Oke, kira jelas. Berikutnya untuk dua benda yang memiliki momentum. Nah, tentukan kecepatan benda apabila masanya sama, kecepatannya. Momentum itu kan massa dikali volume, kecepatan, massa dikali kecepatan. Misalkan sebuah benda yang meluncur itu massanya berapa, kecepatannya berapa, kalau dikalikan itu momentum. Ya, momentum itu berbanding lurus dengan massanya. Jadi kalau massanya besar, momentumnya semakin besar. Kan truk tronton yang melaju itu memiliki momentum yang besar, sehingga untuk melakukan pengereman secara mendadak itu sulit. Ya, kita harus berhati-hati ketika mengendarai berada di depan tronton. Sekali-kali Anda melakukan pengereman secara mendadak, karena tronton itu sulit sekali untuk mengerem secara mendadak karena momentumnya yang besar. Jadi momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan. Ya, kalau kecepatannya mau ditentukan, ya ini dikeluarkan ininya, P sama dengan P per M. P per M, P nya ini, M nya 2 itu bagiannya ini. Silakan nanti bisa dicoba-coba lagi, koreksi gitu ya. Paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Berikutnya untuk penyelesaian besaran vektor. Nah, untuk bisa menyelesaikan vektor itu ada beberapa metode yang bisa Anda lakukan. Bisa menggunakan metode grafis. Grafis itu dengan cara menggambar, digambar. Yang suka menggambar dengan skala tentunya, tidak menggambar lukisan pakai skala. Jadi diukur panjangnya berapa, arahnya berapa. Nah, kalau arah itu sudutnya berapa, panjangnya berapa, sudutnya berapa. Itu modalnya seperti itu untuk metode grafis. Lalu untuk metode jajaran bitnya ini juga sama dengan menggambar, gambar, pun bentuknya selalu membentuk jajaran bitnya. Ini adalah metode analitis. Analitis itu dengan cara perhitungan. Nah, bedanya antara grafis, jajaran jenjang, dan analitis itu tentu berbeda. Jadi kalau grafis dan juga jajaran jenjang dengan cara menggambar itu sangat tergantung dengan skill Anda ketika menggambar, kemampuan dalam menggambar. Kalau cara menggambarnya tidak bisa presisi, hasilnya akan berbeda. Tapi kalau dengan metode analitis, kalau ada menggunakan metode analitis, itu hasilnya lebih akurat, perhitungan, dengan menggunakan perhitungan. Jadi yang mempengaruhi adalah alat hitungnya, komputernya. Jadi semakin canggih alat hitungnya, juga semakin valid, digitnya semakin banyak, semakin valid. Tapi kalau grafis dengan cara menggambar, itu cara menggambarnya selisih 1 derajat, setengah derajat aja beda. Ya, jadi kita sarankan untuk yang analitis kalau mau yang hasilnya lebih presisi.
Kalau yang secara grafis ya keuntungannya prosesnya lebih cepat. Proses untuk mendapatkan hasil itu lebih cepat, tapi kurang itu presisi. Nah, ini cara grafis, metode grafis. Jadi misalkan ada vektor A dan vektor B. Resultannya berapa? Ini tinggal disusun. Jadi A ini digambar persis arahnya, ya, arahnya dan juga panjangnya itu harus sama, persis. Terus disambung dengan yang B, ini yang B. Ini juga harus sama, panjangnya, arahnya sama. Nah, resultannya itu dari ujung pangkal ke ujung ini, resultan. Ya. Atau bisa juga ini dibalik, yang didahulukan adalah B-nya, terus yang disambungkan adalah yang A. Ketemunya juga sama hasilnya. Jadi tidak harus dari A yang dulu, itu enggak. Kalau A, B itu kan hanya penama, bisa dibolak-balik. Ini kalau yang 2 gaya. Kalau yang 3 gaya dan selfie-nya juga sama. Misalkan ada vektor A, B, C, D, keempat, kita susun aja dari A misalkan. Ini D yang sini, C sana, D. Oh, ini penggambarannya ini 4, seharusnya D-nya ini ke sini, kan tidak lurus. Ini maaf, ini gambarnya salah. Mana ini? Seharusnya ke atas, ini D, ini. Ya, R-nya itu di sini, salah. Ya, karena D-nya ke atas. Ini juga salah, D-nya yang ke atas. Ya, R-nya ke sini. Oh, maaf, A-nya sini, R-nya dari sini ke sini. Ini D-nya di sini. Nah, itu cara grafis. Berikutnya untuk metode jajaran jenjang. Jajaran jenjang ini. Nah, ini ada vektor ini ya. Misalkan kemudian A dan B ini dibentuk untuk membentuk jajaran jenjang. Ini tinggal ini dihubungkan sampai terjadi perpotongan. Ini dibuat garis yang sejajar dengan garis sumbu. Ini juga garis sumbu Z, yang Z dengan yang sumbu ini ya. Yang ini sama dengan yang sejajar. Sehingga terjadi perpotongan. Nah, perpotongan itu nanti diukur dari titik 0 ya, sini. Itu resultan. Ya, kalau dihitung dengan persamaan, artinya dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos 180 min beta. 180 min beta. Karena 180 itu dari ini kan, kalau 0 ini X-nya ini X, ini Z. Setelah ini dari sini ke sini itu kan 180, setengah lingkaran kan 180. Nah, dikurangi dengan sudutnya ini, dengan sudutnya di 180 kurangi A. Nah, dengan vektor R jadi seperti ini. Metode analisis ini yang urutan cara
menulis atau menghitung dengan metode analisis. Pertama itu diuraikan semua komponen ke dalam komponen arah X, Y, Z. Uraikan dulu. Kan ada ini tadi vektor, ini harus diuraikan sumbu X dan Z atau sumbu Z sumbu Z. Uraikan E berapa, ini terhadap Z berapa, terhadap ini berapa Z berapa, uraikan. Nah, jumlahkan terus selanjutnya jumlahkan komponen dalam arah X, Y, Z bersama-sama ya, yang memberikan Rx, Ry, dan Rz terus dijumlahkan. Komponen itu kan ada komponen 1, 2, 3, ini dijumlahkan untuk yang arah X, Z, dan Z. Lalu hitung besar dan arah resultan dari komponen Rx, Ry, dan Rz. Lalu ini sama dengan dari komponen itu kita resultan Rx kuadrat plus Ry kuadrat plus Rz kuadrat. Kalau dua dimensi ya tinggal ini salah satu dibuang aja. Kalau menggunakan XY ya berarti yang kita gunakan yang untuk arah kalau yang cos alpha X plus R yang sumbu X, kalau yang sumbu Y RZ per cos. Nah ini misalnya ada sebuah kapal yang ditarik dengan gaya 600 arahnya ke sini dan 600 arahnya ke sini. Ini membentuk sudut 60. Ini berapa resultan gayanya? Resultannya berapa? Bisa Anda cari jadi dengan cara kalkulator gitu ya, untuk latihan. Terus ini juga contoh-contoh yang bisa dipakai untuk latihan. Ini buat tidak ada solusinya, cuma nanti untuk lebih detailnya silakan Anda hitung ulang, siapa tahu ada perhitungan yang tidak tepat. Baik itu cara menghitung vektor dan skala. Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang kurang jelas, silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin silakan menjawabnya. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.